Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Alvin Kurniawan dengan NPM 25010309198. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas project based learning saya pada mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi namun juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan COUNTIF. Nah, mengapa kita menggunakan rumus COUNTIF? Karena di sini kita membutuhkan data atau variabel yang lebih dari satu untuk mencari hasilnya. Dan kita langsung saja kurung buka di sini. Untuk variabel yang pertama, kita masuk ke departemen, kita klik kolom G di sini yang merujuk pada departemen. Kita klik, lalu beri tanda titik koma sebagai pemisah, lalu kita beri tanda petik. Nah, untuk apa ini? Jadi, kita memberi tanda petik 2 ini untuk merujuk pada departemen yang akan kita pilih, yaitu legal. Kita langsung ketik di sini legal dan kita tutup dengan petik 2 lagi, lalu kita beri tanda titik koma. Selanjutnya kita merujuk pada variabel yang kedua, yaitu tingkat stres. Ada di kolom M, kita klik. Lalu kita beri tanda titik koma sebagai pemisah dan petik 2 lagi. Dan sesuai dengan data explanation, tingkat stres tertinggi berada pada skor 1. Oleh karena itu kita langsung ketik 1 di sini dan petik tutup. Lalu kita beri tanda titik koma lagi dan kita merujuk pada variabel yang terakhir, yaitu tingkat kepuasan kerja. Ada di kolom W, kita klik kolom W, lalu kita beri tanda titik koma dan kita beri tanda petik 2 lagi. Sesuai dengan data explanation, tingkat kepuasan kerja tertinggi itu skornya adalah 5. Oleh karena itu kita ketik 5 di sini dan beri tanda petik 2 lagi. Nah, ini akan menghasilkan rumus seperti ini. Bisa dilihat, jadi rumus inilah yang akan dipakai untuk mencari hasilnya. COUNTIF, G ini adalah departemen yang dicari adalah legal, M adalah tingkat stresnya 1 adalah yang paling tertinggi, dan W adalah tingkat kepuasan kerja dengan skor 5 yaitu yang tertinggi. Langsung kita beri kurung tutup dan kita langsung enter saja. Nah, di sini secara otomatis akan sudah ketemu hasilnya dari jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi, itu ternyata jumlahnya adalah 25 orang. Oleh karena itu, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal yang selanjutnya, nomor 2, yaitu kita akan menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Kita akan menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan juga kategori dengan rata-rata pengalaman rendah. Nah, di sini kita membutuhkan terlebih dahulu data dari martial status. Ada berapa kategori yang ada di martial status? Cara mencarinya yaitu kita klik martial status di sini. Lalu kita klik data dan kita pilih filter. Kita hidupkan filternya. Lalu di sini akan muncul tanda panah ke bawah, kita klik. Nah, di sini akan muncul variabel yang terdapat pada martial status itu apa aja. Jadi datanya ada divorced, married, single, dan widowed. Oleh karena itu, dengan data ini kita bisa ketik di sini terlebih dahulu untuk memudahkan. Yaitu tadi ada single, ada married, ada widowed, dan juga satu lagi tadi ada divorced. Nah, ini adalah kategori-kategori yang ada di martial status. Lalu gimana caranya untuk mencari rata-rata? Di sini kita menggunakan rumus sama dengan average if. Karena di sini kita membutuhkan data yang lebih dari variabel yang lebih dari 1. Nah, lalu kita akan mencari rata-rata pengalaman kerjanya. Nah, gimana caranya? Kita beri kurung buka di sini. Kita terlebih dahulu merujuk pada kolom D, martial status. Kita klik, lalu kita beri tanda titik koma. Untuk yang pertama, kita akan merujuk pada single. Oleh karena itu, karena tadi kita sudah menuliskan di sini untuk memudahkan, kita langsung klik ini aja yang single, kolom single ini kita klik. Nah, selanjutnya kita beri tanda titik koma lagi. Dan kita merujuk pada tingkat pengalaman kerja, di mana ada pada kolom F di sini. Kita langsung klik kolom F di sini. Nah, ini adalah hasil dari rumus yang tadi kita buat. Nah, average if, karena kita menghitung rata-rata, terus kolom D adalah
martial status, Y5 merujuk pada status single, dan F adalah dari tingkat pengalaman kerja. Lalu kita beri kurung tutup dan kita langsung enter. Di sini akan langsung ketemu hasil dari rata-ratanya pengalaman kerja dari martial status yang memiliki status single. Nah, gimana untuk yang lainnya? Untuk memudahkan, kita langsung bisa klik seperti ini. Kita klik tabel yang ada hasilnya, lalu kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah hingga muncul tanda plus hitam seperti ini kecil. Lalu kita akan tarik dan blok sampai ke bawah semua dari kategori yang ada. Selanjutnya kita lepas. Nah, secara otomatis dia akan menghitung hasilnya dengan rumus yang sama seperti tadi. Nah, dari hasilnya ini kita langsung bisa lihat nih tadi sesuai dengan soal rata-rata pengalaman tertinggi berada pada status apa. Oh, ternyata rata-rata pengalaman tertinggi ada pada status we do it. Di sini adalah hasilnya untuk rata-rata pengalaman tertinggi. Kita tuliskan di sini tertinggi. Lalu selanjutnya untuk yang terendah ada di mana? Oh, ternyata yang terendah berada pada status single. Di sini adalah hasil untuk rata-rata terendah. Nah, seperti itu untuk soal yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke soal yang ketiga. Kita akan menganalisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hour tertinggi. Gimana tahapannya? Kita langsung saja praktekkan. Di sini kita akan menggunakan cara yaitu menggunakan pivot table. Gimana caranya? Kita terlebih dahulu klik ini. Nah, untuk menyeleksi semua datanya, kita langsung masuk ke insert. Terus kita pilih yang pivot table di bagian kiri ini, kita klik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk outputnya kita pilih yang exciting worksheet. Lalu kita pilih kolom di mana saja. Contohnya saya pilih untuk dimasukkan di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis akan memunculkan tampilan seperti pada bagian kanan seperti ini. Nah, untuk itu kita langsung mau memasukkan datanya, yaitu kita akan menganalisis berdasarkan job level, yaitu rata-rata work-life balance tertinggi dan rata-rata physical hour tertinggi. Terlebih dahulu kita masukkan job level. Kita cari data job level. Job level ini kita masukkan pada row label. Kita tarik dan masukkan pada row label. Lalu selanjutnya kita akan mencari yaitu work-life balance dan physical activity. Work-life balance kita masukkan ke value dan sama juga dengan physical activity hour kita masukkan ke value. Nah, secara otomatis dia akan menghasilkan data seperti ini. Tapi perlu diperhatikan bahwa data ini masih berbentuk count atau jumlah dari karyawannya. Lalu gimana untuk rata-ratanya? Untuk mencari rata-ratanya, kita langsung klik pada bagian value ini, kita klik. Lalu di sini ada tampilan value field setting. Nah, lalu di sini ada tampilan untuk value field setting. Kita klik, lalu kemudian kita pilih yang average, lalu klik OK. Begitu juga dengan yang physical activity hour, value field setting, dan kita pilih yang average. Oke. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Tadi sesuai soal kita akan menentukan job level dengan rata-rata physical activity hour tertinggi dan work-life balance tertinggi. Untuk work-life balance yang tertinggi, kita bisa lihat dari data ini. Oh, ternyata berada pada job level yaitu mid. Nah, ini langsung bisa kelihatan untuk hasilnya dengan hasil 3,16 sekian. Nah, selanjutnya untuk yang physical activity hour yang tertinggi ternyata berada pada kategori job level lead. Kita bisa lihat di sini dengan hasil yaitu 2,07 sekian. Nah, oleh karena itu ini adalah soal dan jawaban untuk nomor 3. Selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan pada soal yang keempat.
di mana kita akan membuat grafik batang bertumpuk dengan menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen pada sumbu X dan setiap batang dibagi berdasarkan kategori job level. Dan kita nanti juga akan melengkapi judul, label, dan legenda yang jelas. Setelah itu, semua data bisa kita teliti dan kita analisis. Kita akan menjelaskan dan membuat insight yang menarik dari setiap data yang kita cari tadi. Gimana caranya? Untuk cara ini kita sama dengan tadi, yaitu menggunakan pivot table. Kita klik insert, kita pilih pivot table, lalu exciting worksheet, lalu kita pilih kolomnya untuk outputnya, kita klik OK. Nah, untuk ini, pada soal yang keempat ini, kita akan memasukkan terlebih dahulu departemen. Departemen kita masukkan pada row label. Nah, selanjutnya, untuk job level kita masukkan pada bagian sini, kanan atas ini, yaitu kolom label ini. Kita pilih yang job level. Job level kita masukkan, tarik ke yang ini. Lalu selanjutnya ke value-nya kita akan mengisi dengan karyawannya. Jadi semua jumlah karyawannya kita bisa isi dengan employee ID aja di sini. Nah, secara otomatis dia akan mengerjakan semuanya dan muncul hasil seperti ini, di mana ini merupakan jumlah karyawan berdasarkan departemen dan juga job level. Nah, setelah itu, setelah kita selesai, kita akan terlebih dahulu ini ada kolom tab blank di sini. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita klik ini tanda panah ke bawah, lalu kita scroll ke bawah, akan muncul seperti ini. Kita scroll yang paling bawah, lalu yang blank ini kita unchecklist. Kita klik OK. Nah, ini akan langsung hilang. Selanjutnya kita akan membuat diagramnya, yaitu grafik batang. Nah, gimana caranya? Kita klik insert, terlebih dahulu kita select semua datanya di sini. Lalu kita pilih kolom di sini, terus kita pilih yang stack kolom di sini atau grafik bertumpuk. Nah, secara otomatis dia akan muncul hasilnya untuk grafik batang bertumpuk. Nah, seperti ini. Lalu gimana untuk kita melengkapi, ada judulnya dan juga ada tadi labelnya. Kita bisa memasukkannya dengan bagaimana? Kita klik di sini, yaitu layout di sini. Nah, di sini akan muncul tampilan banyak. Terlebih dahulu kita kasih judulnya, kita bisa pilih chart title di sini. Lalu kita pilih yang ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita rapikan. Terus kita ubah judulnya, yaitu karyawan berdasarkan departemen dan job level. Nah, seperti ini. Nah, untuk merapikan terlebih dahulu, kita bisa select semuanya. Kita bisa ubah fontnya supaya lebih rapi. Misal seperti ini. Sebentar, saya rapikan. Ini kita rapikan untuk digeser. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya bagaimana cara kita membuat untuk data labelnya. Jadi secara kasat mata jika kita melihat seperti ini tentunya akan membingungkan, jumlahnya berapa itu tidak akan terlihat. Caranya yaitu kita klik ini tabelnya, terus kita layout di sini dan kita masuk ke data label di sini. Lalu kita bisa pilih yang inside and atau di bagian atasnya untuk menampilkan angkanya. Kita klik. Nah, secara otomatis dia akan memunculkan data label yang ada. Nah, selanjutnya kita akan memberikan insight dari data yang sudah kita cari. Yang pertama, jika kita melihat dari data yang sudah ada ini, ternyata karyawan tertinggi itu berada pada departemen IT. Ini memiliki karyawan yang paling banyak dibandingkan departemen yang lain. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan ini bisa jadi adalah perusahaan yang sangat kuat dengan fungsi teknologi dan didominasi dengan karyawan-karyawan yang sudah berpengalaman. Mengapa? Karena kita bisa lihat di sini dari hasil analisis
kita bisa lihat level senior ini adalah jumlahnya paling mendominasi. Contohnya di IT ini ada 265 orang, sedangkan di level-level yang lain jumlahnya lebih sedikit, ada yang 199, 108, 147, dan 55. Nah, selanjutnya insight yang kedua yang bisa kita temukan yaitu komposisi karyawan itu cenderung nggak merata di semua job level dan juga semua departemen. Level senior dan level mid itu sangat mendominasi pada semua departemen. Jadi level senior itu lebih banyak dan mendominasi, serta level mid nih kita bisa lihat dari data yang sudah terlihat jelas di sini. Sementara untuk jumlah intern dan fresher itu masih sangat sedikit. Nah, dari hal ini kita bisa menganalisis bahwa kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu memiliki talenta-talenta baru yang masih sangat terbatas dan masih didominasi oleh senior-senior. Oleh karena itu, hal ini jika dibiarkan bisa menimbulkan dampak-dampak yang negatif buat perusahaan. Misalnya, perusahaan akan lebih sulit menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, perkembangan yang ada, bahkan perusahaan bisa mengalami kesulitan dalam proses regenerasi karena untuk jumlah junior dan internnya itu masih sangat sedikit sehingga proses regenerasi akan terhambat. Untuk insight yang ketiga yang terakhir adalah dari sisi perbandingan kategori antar departemen. Terlihat bahwa departemen IT dan Finance ini adalah departemen yang paling tinggi dibandingkan departemen yang lain seperti HR, Customer Service, dan juga yang lainnya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa fokus perusahaan menunjukkan sangat fokus pada fungsi teknis dan keuangan, sementara fungsi-fungsi pendukung yang lain itu sangat kecil, sehingga berdampak pada beban kerja di departemen yang Finance dan IT ini memiliki departemen yang lebih besar. Tapi kita bisa lihat bahwa perusahaan ini mungkin memang bergerak pada bidang IT dan juga Finance. Oleh karena itu, inilah untuk soal yang nomor 4. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir nomor 5 adalah kita akan menganalisis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan dari dua analisis ini kita akan mengetahui output dari pengujian dan interpretasi hasilnya. Nah, kemudian kita akan melakukan pengujian yang pertama, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kepuasan kerja karyawan yang memiliki lembur dan tidak lembur. Kemudian yang kedua, pengujian terhadap korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, terlebih dahulu kita akan melihat kepuasan kerja dari semua karyawan yang ada. Kita akan terlebih dahulu ke langkah yang pertama. Kita akan select semua data di sini. Data yang masuk, terus kita klik data untuk kita short terlebih dahulu data antara karyawan yang memiliki tingkat lembur dan tidak memiliki tingkat lembur. Lalu kita pilih di sini short, lalu kita pilih yang have overtime, kita langsung klik OK. Nah, secara otomatis dia akan langsung memfilter semua datanya. Jadi data ini langsung ke filter untuk langsung mengurutkan semua datanya yang punya jam kerja lembur dan yang tidak bekerja dengan jam kerja lembur. Nah, selanjutnya kita mau terlebih dahulu copy dari data yang tidak memiliki lembur terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita bisa pilih dari sini sampai mana, sampai semua karyawan yang tidak memiliki jam kerja lembur sampai datanya ya kita temukan. Nah, ini ada pada kolom atau tabel sampai sini yaitu 2090. Lalu selanjutnya kita Ctrl C untuk copy datanya, lalu kita naik ke atas, lalu kita langsung untuk paste datanya di sini yaitu Ctrl V. Nah, di atasnya kita beri keterangan fails terlebih dahulu supaya tidak tertukar, di mana di sini menjelaskan bahwa ini adalah data karyawan yang tidak memiliki jam kerja lembur, data kepuasan kerja karyawan yang tidak memiliki jam kerja lembur. Selanjutnya untuk yang memiliki jam kerja lembur, kita juga sama langkahnya. Kita mau copy datanya terlebih dahulu. Di sini mulai dari ini sampai
paling bawah berarti, karena tadi sudah kita short. Nah, ini dia paling bawah. Kita pencet shift dan klik sampai paling bawah, kita Ctrl C. Lalu kita naik lagi. Dan di sini kita langsung paste datanya. Lalu kita tuliskan di sini yang true, yaitu di mana ini adalah tingkat kepuasan kerja dari karyawan yang memiliki lembur. Data di sini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Kita langsung klik data, terus kita masuk ke data analisis. Kita pilih yang t-test to sample assuming unequal variance. Kita klik OK. Lalu di sini pada variable range yang satu, kita pilih semua data yang fields terlebih dahulu. Kita praktekkan di sini. Ini yang fields. Terus kita turun ke bawah sampai datanya habis. Sampai datanya habis, di sini kita klik shift. Nah, ini akan muncul data seperti ini. Selanjutnya, begitu juga dengan variabel yang kedua, tapi kita isi dengan yang true atau memiliki jam kerja lembur, sama seperti tadi caranya. Lalu untuk label di sini jangan lupa dicentang, yaitu alpha 0,05 ini di checklist. Lalu untuk output range-nya kita pilih bebas. Di sini kita mau menggunakan output yang di sini. Lalu kita klik OK. Nah, ini akan memunculkan hasil seperti ini. Nah, gimana untuk analisisnya? Kita langsung bisa fokus ke sini, yaitu P dalam kurung T besar lebih kecil sama dengan T kecil. Detail di sini adalah hasil yang nantinya kita bisa untuk melakukan analisis apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, di sini menunjukkan hasil 7,89178 E-16. Yang artinya kalau ada ini berarti hasilnya adalah 0,000000 sekian sampai 7,89 ini. Nah, sesuai dengan aturan yang sudah ada bahwa hasilnya jika lebih besar dari 0,05 itu menunjukkan adanya perbedaan antara data yang kita cari tadi. Sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan adanya perbedaan. Nah, karena ini tadi hasilnya 0,00007 sekian, berarti data ini menunjukkan adalah 0 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dari data ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan antara kepuasan kerja dari karyawan yang memiliki jam kerja lembur dan tidak memiliki jam kerja lembur. Di sini ada perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya untuk analisis yang kedua kita melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Terlebih dahulu kita mau copy datanya dari beban kerja, ada di workload ini. Kita mau pilih semua datanya. Shift, langsung klik di sini, kita Ctrl C. Selanjutnya kita copy atau paste datanya untuk kita masukkan contohnya kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita mau cari tingkat kepuasan kerja. Kita mau copy datanya terlebih dahulu. Sama seperti tadi caranya, shift dan klik. Kemudian Ctrl C, dan kita naik ke atas lagi untuk kita paste datanya. Kita bisa taruh datanya di sini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk kita menganalisis korelasinya? Kita bisa klik data di sini, kemudian sama seperti tadi, klik data analisis. Kita scroll ke atas, kita cari yang correlation di sini. Kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk input range-nya, kemudian kita akan pilih datanya, di mana di sini kita mau select semua data antara beban kerja dan juga tingkat kepuasan kerja yang tadi sudah kita copy, tapi tanpa keterangan yang di atasnya. Jadi hanya berisi angka saja atau numerik saja. Selanjutnya, jika sudah seperti ini akan menghasilkan input range dari semua data, yaitu beban kerja dan juga tingkat kepuasan kerja. Lalu settingan yang lainnya biarkan seperti ini. Untuk output range-nya kita bisa pilih di mana aja. Contohnya saya pilih di sini. Lalu klik OK. Nah, tunggu sebentar. Nah, setelah itu akan langsung memunculkan data seperti ini.
di mana kolom 1 tadi menunjukkan workload, terus kolom 2 adalah job satisfaction. Nah, di sini memunculkan angka yang ada di bagian tengah bawah ini, yaitu negatif 0,025, di mana hal ini yang akan menunjukkan korelasinya. Jadi sesuai dengan aturannya, hasil 0,25 ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang lemah. Jadi penggolongannya yaitu 0,00 sampai 0,19 itu sangat lemah, 0,20 sampai 0,39 itu lemah, 0,40 sampai 0,59 itu sedang, dan 0,60 sampai 0,79 itu kuat. Namun di sini hasilnya ada 0,25, jadi hasilnya adalah kategori yang lemah. Tapi di sini ada tanda minus di sini yang artinya bahwa ini menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang negatif lemah antara dari beban kerja dan tingkat antara tingkat beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Nah, oleh karena itu ini adalah hasilnya yaitu negatif 0,25. Kesimpulannya menunjukkan korelasi hubungan negatif lemah antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Nah, oleh karena itu dia dari hasil pengerjaan project based learning saya, yaitu Michael Alvin Kurniawan dan NPM 250 1030 198. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.